Setidaknya ada beberapa yang dulu menjadi cita-cita kami. Dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi". Ya. Ternyata KPK melonceng provinsi paling berintegritas Jawa Tengah. Kalau diibaratkan misalnya dari skala 10 sampai 100 untuk beberapa perubahan ini, nah sekarang sudah sampai berapa sekarang? Dan saya sudah tawarkan sama salah satu keraton, boleh nggak wisatawan saya ajak ke sini, terus saya menawarkan program Dinner with the King. Jadi kami di Pemprov ini punya anggaran-anggaran non-budgeter, menarik ya. Tapi jangan salah lo ya. Tidak, makanya itu non-budgeter apakah? Jangan salah. Jangan apakah tidak bahaya? Nah itu. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qahar di Newsmaker, Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, sosok yang satu ini tidak pernah berhenti membuat kejutan. Sebagian orang mengatakan kontroversial, tetapi sebetulnya sebagian orang menikmati kejutan-kejutan itu, terutama di media sosialnya. Dia memimpin Jawa Tengah dengan kehangatan, dengan keakraban, sehingga apakah anak-anak, remaja, nenek-nenek, semuanya merasa diuwongke. Nah, dia adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ini adalah kali kedua Newsmaker mewawancarai Ganjar Pranowo. Edisi perdana Newsmaker mewawancarai ketika Ganjar mau maju periode kedua, dan kali ini setelah perjalanannya sebagai gubernur di paruh kedua sedang berjalan selama 1 tahun. Nah, apa saja yang akan dijalankan oleh Ganjar dan apa perbaikannya? Kejutan apa lagi yang mau dia sampaikan? Yuk, ikuti perbincangan saya dengan Ganjar Pranowo. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, apa kabar Mas Ganjar? Baik, Mas. Harus salaman terus. Iya. Ini adalah kali kedua kami mewawancarai Mas Ganjar. Ketika kali pertama waktu itu menjelang menjadi gubernur untuk periode yang kedua. Iya. Nah, sekarang kami datang lagi ke Mas Ganjar untuk menagih. Waduh, ya. Kayaknya kayak nagih hal-hal yang sudah dilakukan meskipun masyarakat sudah tahu, netizen pasti lebih tahu apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar, karena seluruh aktivitas Mas Ganjar kalau nggak salah hampir selalu yang unik-unik masuk ke media sosial. Itu yang untuk yang unik-unik saja atau semuanya? Begini, ternyata Mas Kar, saya itu membagi dua. Ketika kami melaporkan melalui medsos, sebenarnya itu pesan public accountability dari pekerjaan pemerintah, tapi kami sampaikan ke publik dengan cara yang lebih soft, lebih kekinian lah begitu. Iya. Itu ada yang menarik. Kalau kami tampilkan yang serius, itu tanggapannya nggak serius. Oh gitu malah? Iya, tanggapannya nggak serius, malah seringkali orang menjadi marah karena tidak setuju, mungkin orientasi politik yang berbeda, atau rasa atau selera yang tidak sama, maka mereka tidak mau. Cuma yang menarik yang kedua, yang lebih soft, lebih bercanda, lebih suasananya penuh dengan riang gembira. Itu malah lebih banyak atau yang lucu-lucu. Oh, seperti kayak terakhir kemarin sama Mbak Rupini ya? Iya. Yang dengan Mbak Rupini seperti itu ya? Yang seperti itu ternyata saya membangun rumah tidak layak huni, ada korpri yang sedang membangun, pesannya adalah gotong royong, pesannya adalah ada yang miskin bisa kita bantu, pesannya adalah penurunan angka kemiskinan. Tapi ketika kemasannya dengan Mbak Rupini seperti itu, ternyata masyarakat lebih antusias. Maka ini sebenarnya cara kami dari Jawa Tengah melakukan public accountability dari pekerjaan-pekerjaan kami melalui medsos. Kan eranya di sana ya? Betul, meskipun eranya di medsos dan kemudian orang mengatakan kok kesannya kayak kurang serius. Tapi hasilnya sejauh ini seserius apa? Iya, sebenarnya. Untuk hal yang tidak serius itu. Iya, setidaknya ada beberapa yang dulu menjadi cita-cita kami. Dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi". Ternyata KPK melonceng provinsi paling berintegritas Jawa Tengah. Ternyata kemarin public handling melalui seluruh media yang dimiliki yang terbaik Jawa Tengah. Ternyata koordinasi, supervisi, pencegahan kemarin yang terbaik Jawa Tengah. Nah, dari apa yang ada ini, mungkin ini satu proses panjang yang dari banyak pihak menilai Jawa Tengah tidak hebat-hebat amat, tapi kelihatan bahwa progres-progres itu berjalan relatif baik. Jalan, infrastruktur sekarang baik. Sekarang ada patroli jalan, Mas. Apa itu?
patroli jalan ini adalah teman-teman dari Bina Marga kami yang tiap hari mengupload jembatan mana diperbaiki, progres jalan mana seperti apa, terus pembersihan rumput-rumput gitu kan. Itu simple. Tapi sebenarnya mau saya sampaikan bahwa kalian tahu tidak, publik tahu tidak, bahwa ada pekerja-pekerja yang hampir 24 jam mereka berjalan dengan segala kekurangan kami. Sehingga sekarang kondisi jalan kita 90% kurang lebih baik sudah. Jadi yang begitu kami tampilkan dengan cara itu. Nah kawan-kawan, staf ini menarik Mas, karena mereka punya grup sepeda motor. Mereka touring. Touring ya. Nah waktu touring itu judulnya kelompok 1 aspal. Sebenarnya mereka itu piknik, piknik berkunjung ke tempat lain, direkam, mereka upload sendiri. Ada 2 pesannya. Mereka bisa bergembira dengan hobinya, mereka bisa menunjukkan pada publik bahwa jalan-jalan yang dilalui itu baik, begitu kan? Terus kemudian mereka menunjukkan dengan cara soft. Kami ada di sini. Jalannya perlu diperhatikan, ini jalan provinsi. Ini jalan kabupaten. Markanya kuning, oh ini berarti jalan nasional. Sambil mengedukasi. Nanti pada saat mereka masuk pada destinasi, nah di destinasi inilah yang kami biasanya berpesan. Ada kelompok hobi, generasi pariwisata Indonesia, Genpi, itu anak-anak yang suka nge-vlog. Angkat seluruh potensi yang ada di sana. Apakah kuliner, destinasi, wisata alam yang artificial, itu macam-macam yang mereka sampaikan termasuk desa-desa wisata. Nah yang begini-begini inilah progres yang barangkali secara kualitatif orang akan bisa melihat tertarik, oh begini toh. Termasuk ketika kita bicara investasi. Maka kenapa kemudian kemarin rame, kok investasi banyak masuk ke Jawa Tengah? Betul, kita nahan situasi, berkomunikasi terus dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kawan-kawan pengusaha buruh, akhirnya mereka berpindah untuk mau datang ke tempat kita. Relokasi, calon investasi baru, yang kemarin kita membuka acara Central Java Business Forum, itu kita sampaikan kepada publik internasional dan mereka tertarik. Sampai hari ini masih ongoing proses ini. Nah, beberapa orang dengan kelompok tadi, touring dan seterusnya kan akhirnya kan hasilnya kalau tidak salah ada data bahwa tingkat pariwisata mulai meningkat. Orang semakin lama betah tinggal di Jawa Tengah kira-kira gitu ya. Di beberapa tempat-tempat destinasi wisata. Apakah ini sudah mencapai target sebetulnya? Kalau target sih sebenarnya jauh, agak decline sih dari sisi internasionalnya ya. Tapi kalau kita bicara Wismanya ya. Jadi kalau kita bicara dari Wisnus dan Wisman. Untuk tahun lalu 2018 itu target wisatawan Nusantaranya 34.000,8, ini jadinya 48, berarti lumayan lah. Agak naik. Nah ini Wismanya yang tahun lalu 435.677. Ini ribu ya naik. Nah yang untuk 2019 ini angka terakhirnya belum nampak. Catatan kita target kita 857.000 sampai dengan bulan lalu masih 623. Ini yang wisatawan Nusantara perbandingan antara tahun lalu. Antara tahun lalu dengan tahun ini. Apakah kemudian nanti libur Natal dan tahun baru ini akan meningkat lagi? Ini kondisi-kondisi kalau dari sisi pariwisata besarnya. Apa ikon yang dijual Jawa Tengah? Tentu saja pasti Borobudur lah ya. Borobudur hari ini betul masih menjadi sesuatu yang paling ikonik gitu ya. Tapi di samping itu sebenarnya orang yang menarik Mas, mereka sekarang mencari tempat-tempat sepi. Kata mereka, kami ingin membeli kesunyian. Itu rata-rata Wisman apa Wisnus yang seperti itu? Wisman. Wisman ya. Kalau Wisnus masih suka yang rame. Rame dengan berbagai fasilitas kemudahan. Tapi Wisnus tidak, Wismannya tidak. Dia mencari yang sepi. Dan ini biasanya price-nya tinggi. Termasuk hotel-hotel yang unik begitu ya. Umpama mereka mencari satu daerah agak pelosok, suasananya pedesaan. Sekarang ini mulai laku dijual. Mulai laku. Jadi kami mendorong desa-desa wisata, bahkan dengan kawan-kawan DPRD Provinsi Jawa Tengah kita membuat perda tentang desa wisata yang kalau dia bisa tumbuh, kita stimulan dengan 1 miliar. Desa itu? Desa itu. Jadi kalau dia bisa tumbuh, manajemennya bagus, wisatanya bagus, kita dorong.
Cuman besarannya kita coba mendorong program nasionalnya. Bali Baru. Nah, Jawa Tengah kebagian Borobudur. Tapi kita punya Dieng, kita punya Sangiran. Ini contoh-contoh. Atau kita punya Karimun Jawa, yang mereka suka diving, suka tempat suasana pantai yang bagus. Nah, itu 4 tempat ini menjadi idola. Jadi beberapa hal. Jadi Borobudur itu kan sebagai ikonnya. Tapi kan kemudian untuk menarik ke sekitar Borobudur kan juga terus diupayakan tadi. Betul. Nah, ini problemnya nanti kan kita interkoneksinya. Nah, itu yang mau saya tanya. Interkoneksinya bagaimana ini? Ini pertanyaannya bagus, karena kemudian kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita sekarang menggandeng minimal untuk wilayah Jawa Tengah, Utara Tengah, ini kita sambungkan sampai Jogja. Maka ada program Joglo Semar. Oke, Jogja, Jogja, Solo, Semarang. Sekarang Solo ke Semarang 1 jam. Setelah ada tol ya. Setelah ada tol. Nah, ternyata interkoneksi ini penting. Terus kemudian tol sekarang ke Jogja kita siapin. Ya, Bawen Jogja, terus kemudian Solo Jogja. Nah, kalau ini terjadi segitiga, maka ini akan naik posisi potensi pariwisata dengan interkoneksi dan fasilitasi alat transportasi yang bagus. Waktu Pak Presiden memimpin rapat di Borobudur, kita rapat dengan seluruh kementerian, kabupaten, juga dengan Jogja. Yang menarik adalah ada dukungan atau potensi infrastruktur yang sangat bagus di Bandara Jogja. Nah, Bandara Jogja ini menarik, Mas. Semua bicara bagaimana akses ke Jogja dan ke Borobudur. Nah, Borobudur ternyata ada 2 jalan. Apakah mereka akan melalui Kulon Progo, melalui Bedah Menoreh? Nah, Menoreh sendiri sebenarnya sebagai satu ikon sejarah cerita yang menarik. Bukit Menoreh. Bukit Menoreh. Esa Mintarjai. Nah, ini orang yang suka legend itu, minimal yang nasional, itu bisa diberikan. Nusantara lah ya. Atau yang lewat Purworejo. Maka Bupati Purworejo juga menyiapkan. Maka Pak Presiden bertanya, Pak Gubernur kira-kira bagaimana? Kembangkan dua-duanya, Pak. Ya salah satu aja. Pak, nanti kami di daerah dilibatkan, Pak. Jadi Bapak bisa memberikan bantuan dengan spirit gotong royong antara pusat, provinsi, kabupaten. Kabupaten ini kan 2, Pak ini. Purworejo dan Kulon Progo. Provinsinya kan ada 2, Pak. Jogja, Jateng. Jawa Tengah. Nah, Bapak yang ada di atas. Maka sebenarnya ini 5 institusi yang punya potensi anggaran. Nah, umpama jalan dilebarkan. Kementerian mau bantu aspalnya, betonnya, kami bantu pembebasannya. Beres. Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan bantu apa? Saya tak bantu alat transportasinya. Maka nanti infrastruktur fisik jalannya dikerjakan Pak Basuki, Pak Budi Karya transportasinya, kami membebaskan lahannya. Itu contoh akses-akses yang bisa didorong. Lalu kami siapin bandara, Mas. 2 bandara lagi berpacu, sebentar lagi mungkin selesai. Tahun depan insya Allah, ini di Purbalingga. Maka Purbalingga ini nanti akan mendorong area Banyumas dan sekitarnya. Ada Purwokerto, ada Banjarnegara, ada Kebumen, terus kemudian ada Wonosobo sampai ke Dieng ya. Dan sekarang bisa melompat ke Pemalang karena jalannya sudah saya perbaiki, atau barangkali nanti Cilacap juga akan lebih dekat. Sehingga area itu pariwisata dan potensi kotanya akan berkembang. Yang kemarin saya tengok di Ngeloram itu di Cepu. Cepu. Nah, ini memang lebih banyak untuk investasi. Tapi kalau ada penerbangan sampai bisa mendarat di sana, potensi pariwisatanya akan tumbuh ini. Di Cepu itu ya? Di Cepu, di Blora. Sekitarnya Blora itu. Dan Blora ini menarik. Karena ada Blora, ada Pati ya. Terus kemudian sampai ke Bojonegoro, Jawa Timur. Maka relasi antar daerahnya berkembang, terus saya suruh siapin. Yuk disiapin gitu. Maka kemarin saya waktu ngecek itu, kita punya potensi sangat bagus banget, namanya Bengawan Solo. Air mengalir sampai jauh. Kenapa kemudian kita tidak pelihara itu, malah terjadi pencemaran kemarin? Nah, itu sayangnya. Maka saya urus betul sekarang. Ya, kita sudah belajar dari pengalaman bagaimana Citarum diperbaiki. Kemarin saya tough betul untuk kemudian membuat desain ini. Perusahaan saya undang jangan mencemari, karena potensi pariwisatanya itu bagus sekali. Ya, ini contoh-contoh yang ada. Nah, sekarang antara pesawat, terus kemudian jalur-jalur transportasi darat, termasuk kereta, ini mau coba
kita hidupkan. Memang kalau bangun jalur kereta ternyata mahal. Yeah. Nah, termasuk terakhir kemarin kita bicarakan soal bagaimana kalau kapal cruise yang mereka berhenti di Tanjung Mas Semarang itu dia bisa turun. Oh. Di Semarang turun, tapi apakah tidak terlalu crowded itu? Nah, ini pertanyaan memang yang muncul itu. Yeah. Jadi kita bertanya, apa sih yang menarik agar para turis ini dari kapal mau turun? Betul. Ternyata wilayah di situ terlalu kumuh. Iya. Maka Pak Wali Kota sekarang memperbaiki, pelabuhan kita minta memperbaiki, sekarang udah mulai bagus. Cuma masih di situ. Iya. Nah sayangnya kalau dia hanya turun di situ, tidak ada tempat menarik di situ. Mungkin kafe, mungkin tempat hiburan, hotel yang agak bagus gitu kan. Iya. Nah ini sekarang ditata sama Pak Wali Kota Semarang, kalau bisa turunnya tidak di situ, dibawa ke kota. Oh. Di Kota Semarang ada kota lama yang sekarang kurang lebih 60% sudah mulai bagus, sangat Instagramable. Betul. Event mulai kita dorong, orang mulai ke sana, Lawang Sewu, sejarah-sejarah dan makan yang enak. Tapi nggak cukup. Saya bilang, mau nggak dia ke Solo atau ke Borobudur? Sehingga mereka akan bisa kita tarik untuk length of stay-nya bisa kita tambah. Bisa nggak? Seminggu gitu. Nggak, jangan kebanyakan Mas. Oh, gitu 2 hari aja. Oh, oke. Dimulai dari sehari dulu aja. Karena kita hitung kalau mereka bisa sehari, itu perkiraan kita dia bisa keluar 100 sampai $300. Itu sudah sangat bagus. Itu dari kapal cruise. Jadi aksesibilitas dan interkoneksi ini yang sekarang coba kita siapkan dan kami dibantu oleh Pak Presiden dengan segala kementeriannya luar biasa. Nah, termasuk di dalamnya kan setelah bicara konektivitas, akses dan seterusnya kan orang ini kita bicara kuliner nih akhirnya sekarang. Setelah tadi destinasi, tentu saja kuliner. Jawa Tengah itu kan juga rajanya kuliner. Rajanya kuliner banyak sekali. Nah, apa yang terbaru yang akan dilakukan oleh atau sudah dilakukan oleh Mas Ganjar untuk menarik ini nih orang untuk kemudian juga wisata kuliner ini? Ini saya tidak pintar soal itu. Tapi yang menarik tanpa disadari, katanya Sanendo seruntuk kuliner. Oh. Jadi meskipun kurus gitu tapi kuliner. Jadi pergi, incip-incip aja. Pergi Mas, pergi kemanapun, kita mampir pakai mobil, saya pakai motoran, atau pas saya sepedaan, mampir kuliner. Mesti saya nge-vlog. Ini soto, ini mangut, ini pecel, ini sroto. Sroto itu sotonya Banyumas, sambalnya kacang ini. Ini beda. Nah itu kita vlog, atau warung-warung unik itu kita vlog, itu ternyata orang itu punya keinginan untuk Pak Ganjar itu di mana, Mas itu di mana. Bandara Ngeloram itu sepi Mas, dari dulu sudah ada tapi sepi. Di sebelah itu ada opor yang kalau Anda tidak pesan, Anda nggak akan kebagian. Di tengah-tengah desa. Opor ayamnya itu the best. Bahkan ketika saya pesan, Bapak nanti kalau perlu Bapak telepon saja, saya antar. Ini cerita yang menarik ya, titik-titiknya. Jadi sebenarnya apa yang saya bangun? Saya hanya stimulan saja untuk mau mengangkat. Maka biasanya kalau weekend Mas di medsos saya berikan satu pertanyaan-pertanyaan. Coba wisata desamu apa? Kulinermu apa hari ini? Namanya apa? Kalau enggak saya bilang gini, hari ini weekend. Para jomblowan-jomblowati, kamu piknik, kamu ke tempat orang tua, kamu malas-malasan di rumah, atau cuci baju dan setrika gitu. Ternyata gitu. Wah yang terakhir Pak, maklum kita anak kos. Ternyata cici cuit yang seperti ini, itu disambar oleh mereka, dan mereka menampilkan. Lalu orang ngomong begini, Pak Ganjar saya dari luar Jawa Tengah boleh ikut pamer nggak? Boleh dong, di mana? Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, jejaring melalui medsos ini yang coba kita kembangkan. Maka pertanyaan di kuliner tadi, apa yang menarik? Masing-masing tempat punya. Betul. Maka kemarin saya berbincang dengan para pelaku usaha pariwisata, tour and travel. Mereka menyampaikan sesuatu, apa ya Pak Ganjar yang bisa kapal cruise, Wisman itu menarik. Ya Anda harus buat eksklusif. Tapi harus kemana Pak? Saya kasih.
Nih kalau di sekitar Solo Raya ini, kalau Anda mau sampai ke barat sampai Banyumas ini, ya, ini ada gunungnya, ada pantainya, ini ada yang artifisialnya, ini ada kulinernya, ini ada tempat belanjanya. Kamu mau suasana yang mana? Nah, setelah kita berikan kepada mereka kita kasih pilih. Dan yang menarik, kita punya keraton. Iya. Kayak di Solo ada di Jogja juga ya. Umpama kita bisa bekerja sama untuk itu kan bagus. Di Solo saja ada 2 gitu kan. Solo aja ada 2. Dan saya sudah tawarkan sama salah satu keraton, boleh nggak wisatawan saya ajak ke sini, terus saya menawarkan program Dinner with the King. Nah, ternyata tertarik. Maka saya kemarin minta sama kawan-kawan, Bu Anda buat program eksklusif, agak mahal aja. Kalau kapal cruise ini, mereka kan rata-rata duitnya banyak ya. Iya. Kalau mereka bisa kita tarik, semalam saja, mendarat di Semarang Solo kan 1 jam. Betul. Let's say mereka santai lah, 1,5 jam, 2 jam. Mereka bisa berkeliling. Terus mereka stay di Solo. Di Solo malam kita buatkan acara Dinner with the King. Dan keraton mau. Saya bayangkan kalau mereka dinner, kayak di Belanda itu di Volendam orang bisa pakai baju itu, di Jepang orang pakai kimono ya namanya ya. Itu terus kemudian makan tradisional. Nah ini makan ala kerajaan. Nah ini contoh kalau kita bicara kuliner, Mas. Nah nanti tidak hanya makan dan cara makannya. Kita bisa explore makanan khas kerajaan zaman dulu. Jogja sudah ada. Jogja sudah ada. Nah Solo ini masih kita ekspor sebagai sebuah tawaran-tawaran baru, style untuk orang menikmati kuliner. Mau pinggir jalan boleh, restoran modern nggak apa-apa, yang khas dari masing-masing monggo. Tapi yang eksklusif dengan tidak hanya sekedar memanjakan lidah, tapi menjual pengalaman dengan seorang raja. Tapi ini pasti jadi something. Ini kira-kira gambaran yang kita tawarkan pada pelaku ide wisata. Itu sudah disambut kan? Sudah. Nah sekarang tinggal saya meminta pada paket-paketnya, orang jual paket ini. Bahkan kemarin waktu saya ke Bali, saya ketemu dengan mereka juga suka ini. Oke masuk, kita interface lah antara Jateng dengan Bali, Jateng dengan mungkin Bandung nanti gitu. Sehingga kita bisa mendorong itu. Nah, ini kan banyak sekali beberapa program yang terkait dengan pariwisata terutama. Sebetulnya kontribusi pariwisata itu kalau didongkrak habis-habisan untuk Jawa Tengah ya, untuk produk domestik regional brutonya itu bisa sampai... Masih kecil, Mas. Masih kecil. Maka saya bilang kekuatannya adalah pada amenitas yang mesti ada. Ini saya kasih contoh. Otokritik saya. Ini saya pakai Borobudur Marathon ya, spot tourismnya kita dorong. Tapi waktu saya stay 1 malam di Borobudur, greget rohnya nggak keluar. Kenapa? Bayangkan malam Minggu, saya di Borobudur, saya tinggal di situ, karena saya suka dengerin musik, saya cari musik, satu pun nggak ada. Ada nggak restoran? Nggak ada, Pak. Biasanya sore, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Ada nggak kafe? Nggak, Pak. Loh, kalau ada bule pengen kafe nongkrong, dia menikmati situasi gitu kan, ya nggak dapet kan. Terus kemudian saya paksa saya cari. Anda tahu Mas, saya nemunya di mana? Di mana? Kawinan. Hajatan ya? Hajatan. Jadi saya telepon lurah, saya telepon camat, kapolsek dan ramil gitu. Coba carikan, nggak ada Pak, nggak ada. Akhirnya ada rame-rame orang kawinan. Terus kawinannya ini selesai jam berapa? Jam 10. Terus artisnya diundang Pak Gubernur main gitu. Terus kemudian saya suruh nyanyi dia sampai selesai. Maksud saya, atraksi-atraksi itu hanya pagi siang. Padahal di sana ada kontribusi dari BUMN, di Balkondes umpamanya. Ini sekitar Borobudur aja. Balai-balai di desa-desa ini sebenarnya bagus. Tapi eventnya kok nggak ada. Maka mengkreasi event ini untuk meningkatkan kontribusi dari pariwisata. Meskipun trennya pelan-pelan naik. Karena orang wisata, Mas. Minimal yang lokal saja wisata. Saya tes ya, waktu kita mulai launching Kota Lama, Semarang. Sekarang gara-gara ada fotografer bagus, saya nggak ngerti siapa, pokoknya itu beredar di medsos, wow, karena ngambilnya bagus, Bu. Jadi kelihatan seperti Eropa, Little Netherlands lah kira-kira. Nah mereka datang, terus kemudian sekarang Mas,
Semua titik itu kalau weekend macet, hanya pengen foto semua. Nah, tinggal kita ngatur trafficnya kan. Ini trafficnya mau dilihat. Ini contoh-contoh. Trigger itu dibutuhkan. Trigger itu dibutuhkan. Sehingga orang akan mengeluarkan biayanya, duitnya, kantongnya untuk bicara kebutuhan yang saya nggak tahu apakah pariwisata itu masuk kategori tersier atau sudah sekunder. Karena hari ini orang bicara wisata semua. Nah, memang belum mendongkrak sih. Cuma merambatnya pelan-pelan. Ya, minimal kuliner, minimal selfie, minimal ke desa. Saya ke desa namanya Sepakung. Sepakung itu jauhnya minta ampun, Mas. Di Kabupaten Semarang. Kabupaten ya? Kabupaten Semarang ya? Jadi relatif nggak jauh toh. Tapi kalau kita naik kendaraan, wah begini menjelajah. Maka saya bilang, loh berarti ini wisatanya wisata explorer ini kan. Itu mestinya pakai 4-wheel drive, disediakan itu. Dan itu dia punya sederhana, Mas, ondo langit. Apa itu ondo langit? Ondo langit, tangga di tangga langit. Yang sampai... Karena ada tebing yang sangat tinggi, tempatnya di atas, bagus banget. Terus dia buat tangga. Dia buat tangga yang di pinggir begitu. Nah, nanti dia akan teruskan, terus dia akan buat yang kaca gitu, yang bikin ngeri-ngeri gitu kan. Itu ternyata sekarang orang mulai berdatangan. Tapi karena pengelolanya, manajemennya masih seala kadarnya, maka nggak bisa. Anda harus bisa naik seperti itu. Kami dampingi. Agar kemudian revenue yang dia dapat cukup. Karena dia hanya menjual tiket 10.000 begitu kan nggak masuk, Mas. Atau 5.000 begitu kan nggak bisa. Makanannya masih makanan dalam kemasan semua. Nggak oke lah, gitu kan kulinernya kan nggak jalan. Terus saya sarankan, Pak Gubernur minta petunjuknya, Pak. Satu, kamu buat event, lomba vlog, ya, lomba nulis, terus kemudian di situ ada tebing bagus, panjat tebing di sini, ya, macam-macam lomba. Tapi kalau kamu mentok, bingung, undang perguruan tinggi, ajak mahasiswa KKN masuk. Perguruan tingginya suruh ngerancang lanskapnya, KKN-nya suruh ngerjakan, kamu kan gratis gitu. Dan ada yang mengerjakan itu di Pemalang, bekerja bersama dengan salah satu arsitek di Universitas Sugiyo Pranoto. Ketika dia ketemu saya melalui medsos, ya, kalau kamu mengerjakan ke sini saja, dikerjain, Mas, dibuatkan desain, tapi gede banget desainnya. Maka kapasitas desainnya menjadi terlalu mahal untuk investasi beneran sesuai konsep itu. Maka saya bilang, ya anu aja, dikecilin aja. Sehingga kamu jangan ngimpi gede-gede. Nah, mulailah ini kita dorong agar kamu tidak jual tiket eceran, kamu punya event, penghasilannya besar, ada seperti Umbul Ponggok di Klaten. Itu yang sudah sangat terkenal. Semua terkenal. Dan model bisnisnya, Mas Gar, itu yang kita coba dorong, mereka kamu ikut sana, jangan buat proposal. Maka bisnis, pinjem duit, investasi. Sehingga mereka akan melaksanakan bisnis tidak as usual, tapi ini betul-betul progresif. Ada planningnya. Ada, sehingga nanti itu growth-nya pasti akan bagus secara ekonomi begitu. Nah, ternyata kan dari kedekatan jejaring banyak kalau kita saksikan di Instagramnya Mas Ganjar dan seterusnya, orang meluk biasa, ngaplok biasa, kemudian bicara tanpa ada rasa sungkan. Ini by design memang. Apa tujuannya? Enggak sih, kalau saya sebenarnya gini, saya ini orang suka bercanda. Terus memang naturalnya begini. Ya gini, saya tuh kalau suruh formal kaku-kaku nggak bisa saya. Nggak tahan, tersiksa saya. Dan rakyat, itu kalau ketemu pemimpinnya, siapapun pemimpinnya, Mas pasti pengen pegang, Mas. Entah itu kades, camat, bupati, ya wali kota, apalagi gubernur. Apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau turun istilah saya bukan minta salaman, bukan minta dijarah istilah saya. Itu dipeluk luar biasa. Nah ini mau saya ceritakan. Ternyata ini punya korelasi dengan media. Di kampung, ya lihatnya Pak Ganjar cuma di TV, sekarang bisa pegang, itu something. Saya merelakan diri untuk dijarah. Jadi artinya apa? Wong mereka pengen selfie kok. Mereka bahagia kok, mereka seneng kok. Mas, kalau orang seneng itu mesti mau disuruh, Mas. Seperti itu saya membangun RTLH itu, kenapa kita bikin canda? Kalau nggak bikin canda, ya Bu, terima kasih saya berikan bantuan rumah tidak layak huni, ini ada bantuan 15 juta, 20 juta, ini dari Basnas, ini dari Korpri. Selesai salaman, fotonya begini. Ya enggak lah, Mas. Lalu kita ajak bercanda. Pada saat bercanda, responnya mereka kan kayak mbah-mbah itu coba.
pasti saya ledekin. Ya orang yang mungkin melihat, ya Pak Ganjar masa sama orang tua kayak gitu. Mbahnya aja pengen, saya pengen mukul gitu. Terus saya ledekin giginya gitu kan. Akhirnya itu tertawa semua dan semua menjadi biasa. Nah saya kepingin sebenarnya siapapun pemimpin, apakah kades, camat, bupati, wali kota di daerah, kamu juga harus sedekat itu. Mas, efeknya. Kalau mereka sudah tidak takut dengan pemimpinnya, dia akan lapor. Kalau ada apa-apa. Gitu ya. Ada apa-apa. Dia akan terbuka dengan segala persoalannya. Maka program yang kita develop itu jujur. Kalau enggak, kita itu hanya berimajinasi. Jangan-jangan yang kita kerjakan tidak pernah sesuai dengan maunya rakyat. Jadi muncul partisipasi lah ya. Ya, yang istilah saya kita cuma gambleh aja. Kita akan bangun ini. Enggak lah Mas. Mana ada yang sempurna. Enggak ada Mas. Maka kita akan bangun ini, sudah beres. Lalu angka-angka statistik itu dimunculkan, rakyat selesai. Sementara di pinggir jalan orang ngomong, Pak, anak saya nggak bisa bayar sekolah, Pak. Anak saya nggak bisa bayar rumah sakit, Pak. Pak, rumah saya kemarin roboh terkena puting beliung. Itu kecil kamu urusan sama sana, nggak bisa. Kalau saya begitu mereka sudah terbiasa, saya sampaikan, sudah lapor kades belum? Ini untuk checking, apakah mereka mau? Sudah lapor camat belum? Sudah lapor bupati belum? Sudah Pak, tapi enggak. Mana buktinya? Sekarang teknologi kok. Coba, ada enggak buktinya kamu ketemu dengan siapa? Jangan bohong ya. Itu sedang mengedukasi saya. Begitu ngomong, Pak ini sudah begini, enggak dapat. Oke, langsung Mas, tim saya sang turunkan. Harus selesai hari itu. Harus selesai Mas. Jadi kami di Pemprov ini punya anggaran-anggaran non-budgeter, menarik ya. Tapi jangan salah lo ya. Tidak, makanya itu non budgeter apakah jangan apakah tidak bahaya? Nah itu. Tapi non budgeternya ini adalah ada nilai keagamaan. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Jadi mereka dikelola oleh kawan-kawan, oleh Basnas Jateng, dari ketua MUI-nya yang ketua Basnas ini bagus sekali Mas. Sehingga dikumpulkan seluruh Jawa Tengah, dari PNS punya, dari dinas punya Mas. Mereka kelola. Jadi keluarkan dari seluruh zakatnya. Nah kalau ada seperti itu ditanya, oke sesuai dengan apa hukumnya, Mas, itu bantuannya nggak nunggu proposal, nggak ada. Langsung. Itu pakai medsos, saya teruskan, cek, dinsos cek, selesai butuhnya apa, Basnas aja Pak ya. Gitu. Itu besok pagi langsung dikerjakan. Rakyat gimana rasanya? Nah, akuntabilitasnya gimana itu tanpa proposal? Di Basnas. Oh di Basnas ya? Ini bukan cerita duit APBD kok. Ini urusan Basnas kok. Dan tidak hanya itu Mas. Di Basnas ini juga pemberdayaan ekonomi. Tadi cerita ya Mas ya? Di desa-desa wisata orang jualan makanan dalam kemasan. Kenapa mereka tidak membuat satu yang unik dari sana? Umpama saya katakan di Purworejo ada lanting, ada geblek, ada celorot. Menarik kan? Lucu-lucu gitu. Sekarang mereka jual apa? Pakai besek. Kerajinan besek sekarang muncul. Yang begini butuh modal dari siapa? Nunggu bantuan pemerintah, proposal tahun depan. Nunggu CSR ya kalau mereka mau, kalau enggak, kalau mereka pelit nggak dikasih. Maka kemudian Basnas turun, kelompoknya didorong, dilatih, skillnya dapat, akses modalnya dapat. Dikelola oleh si Basnas. Basnasnya pengurusnya sendiri. Resmi, berdasar undang-undang. Dan ini kemudian berjalan. Bahkan Basnas kami Mas mensertifikasi. Buruh-buruh bangunan itu kita sertifikasi. Gitu ya? Agar skillnya naik. Nah ini model keroyokan yang sekaligus nanti ujungnya penurunan kemiskinan. Pariwisata sebenarnya ini bisa dijadikan salah satu profesi untuk penurunan angka kemiskinan dan dia tidak harus pergi dari desanya. Tidak pergi dari desa. Mereka tetap berada di desa, mengembangkan desa, menghasilkan bisa apa? Tambahan ekonomi. Nari. Mas Gahan nggak percaya kan? Sekarang itu ada tari pakai bulu-bulu ayam. Terus kemudian di sini pakai kerincing-kerincing, ya, pakai topeng. Sekarang yang muncul apa? Di Temanggung, di Magelang, di Wonosobo, industri topeng, Mas. Keren nggak? Orang buat itu. Sekarang ada pesanan, mulai dibuat pakai cetakan-cetakan atau sedikit robot. Mereka juga berkreasi di atas gunung. Terus setiap event mereka tampil. Blora itu sekarang
menyatakan dirinya sebagai kota Barongan. Nggak tahu sejak kapan itu. Pokoknya sekarang Barongan. Pokoknya Jenengan tahu Mas, reok? Iya, modelnya dan Barongan kan? Nggak reok yang gede, bukan yang Ponorogo, yang lebih kecil. Yang kecil. Ya. Sekarang Mas, industri itu muncul, topeng kostum Barongan muncul, sekarang ada souvenir Barongan kecil. Sekarang bajunya, batiknya Barongan. Sampai ke sana Mas. Lah setiap event mereka merasa, this is mine. Ini identitas punyaku, lokal ya. Identitas lokal, dan ini punyaku yang harus saya tampilkan. Setiap event dia keluar. Nah ini kan banyak sekali juga terobosan soal pakaian tadi Mas Ganjar juga cerita kalau memimpin Jawa Tengah kan yang kita tahu tiap hari tertentu menggunakan pakaian Kamis. Lokal, hari Kamis dan seterusnya. Itu kan lucu dan menarik sekali. Itu idenya dari mana? Jadi gini Mas, awalnya saya bertanya kepada orang-orang, kawan-kawan, masyarakat yang memberikan masukan. Apa sebenarnya yang kurang? Pak Ganjar, jangan tinggalkan budaya dong. Oke. Lalu bagaimana? Main wayang, saya diajak main wayang, saya main wayang. Diajak main ketoprak, saya main ketoprak. Tapi pada saat kita main wayang, main ketoprak itu saya nggak bisa. Dan ternyata para pemain amatir nggak bisa. Kromo Inggil, bahasa wayang, itu nggak ada yang bisa Mas. Terus saya mulai sadar, sebenarnya bahasa Jawa itu sulit atau tidak? Siapa yang harus menjaga, merawat, siapa harus mengembangkan? Itu kan diri kita sendiri. Saya buatlah surat edaran untuk kita hari Kamis berbahasa Jawa. Tapi hari ini ada perpresnya harus berbahasa Indonesia. Nah, itu nanti bagaimana? Ya enggak, akhirnya gini, teman-teman Jawa Tengah kalau sambut itu, Bapak So Ibu ingkang kinurmatan, matur nuwun rawuhipun. Ini pakai bahasa Jawa. Selanjutnya saya akan pakai bahasa Indonesia. Jadi pembuka. Terus yang kedua nggak cukup. Terus dulu setiap 1 bulan sekali kita pakai baju adat. Setelah itu saya gabungkan, nggak sebulan sekali. Setiap hari Kamis berbahasa Jawa pakai baju adat. Industri blangkon, industri kebaya, jarik muncul Mas. Sekarang saya tambahi Mas, setiap hari Kamis keempat pakai baju adat nasional. Jadi kalau Anda ke Jawa Tengah, ke Pemprov. Akhir bulan? Kamis akhir bulan ya, Kamis keempat. Kayak karnaval. Macam-macam ini. Waduh, jadi mereka yang dari Aceh, katakan dari Papua, dari Kalimantan, yang memang aslinya mereka, dari Sunda begitu, mereka pakai bajunya sendiri. Atau kita tukar. Kita tukar, kita pakai baju itu, ayo. Sekarang industri itu muncul. Penjahit saya senang, Pak Gub, ini ada baju adat baru, bisnisnya dia jalan. Sambil nawarin suruh beli maksud. Tapi itu, sehingga Pak Jokowi kaget waktu saya sambut hari Kamis saya pakai surjan. Loh Pak Gubernur ada acara apa? Nggak ada acara apa-apa Pak. Loh kok pakai baju kayak gini? Loh nggak apa-apa Pak. Kenapa? Ini memang Kamis kita pakai baju gini. Pak Gubernur seharian pakai baju ini? Iya Pak. Apa nggak capek? Orang dulu nggak pernah capek Pak pakai baju gini, kita berlatih. Dulu kan stagennya kekencengan. Betul. Sekarang nggak. Dulu pakai jariknya bagus, sekarang saya pakai sarung. Ada pondok pesantren di Solo, itu membuat sarung, mereknya Lagurda. Lagurda ini dia membuat sarung desainnya klasik. Nah dari desain klasik ini banyak santri-santri pakai. Ada yang kelas, mohon maaf, yang di pasar agak cap gitu, tapi ada yang tulis. Nah itu ketika dipakai dalam bentuk sarung, terus kita pakai surjan begitu ya, pakai beskap begitu, itu match, sudah kayak jarik, kayak kain. Nah sekarang ini muncul, industri lagi dari rakyat. Terus, Pak Ganjar kok sarungnya bagus, nih kalau mau beli di sini, saya sampaikan. Nah saya tukang endorse Mas, saya endorse. Anda tahu lurik? Di Klaten, Pedan. Itu dulu luriknya tebel Mas. Kasar, di sini dipakai gatel panas. Sekarang sudah berkembang mulai dengan pabrik, seratnya bagus, mulai tipis, warna-warni. Sehingga kemarin saya buat warnanya hijau, kuning, pink gitu. Lorek-lorek. Harganya murah Mas. 80.000. Begitu saya buat beskap, saya pakai, semua orang nanya, Pak Ganjar itu keren amat gitu. Nah kan, laku. Mau beli nggak? Ini sebenarnya potensi daerah yang kalau kita kembangkan, satu, tontonannya unik.
Dua, industrinya laku. Terus ketiga, dengan baju itu, dalam pelayanannya kita juga akan lebih mendorong keramahan, Mas. Karena budaya tidak hanya sekadar atribut fisik, tapi juga perilaku. Wah, ini nanti urutannya, Mas, harus bersih sampahnya, ya kan? Ini kurangi plastik. Ini turunan-turunannya karena kita menuju tempat pariwisata. Sehingga kemarin waktu kita buat acara Borobudur Marathon begitu ya, di sana kita siapkan, Mas, tempat-tempat, tim penyapu, saya ikut tenki. Tenkinya kan kita tenki sunnah saja ini kan. Sehingga waktu lari-lari ketemu rakyat, Pak foto, sampahnya, Mas. Yuk kita pungut sampah yuk. Sebenarnya saya campaign. Ya olahraganya, ya pariwisatanya, ya kebersihannya. Nah terus Tour de Borobudur sepeda, itu tidak lagi menggunakan botol. Kita sudah menggunakan galon, mereka membuat tumbler di sepedanya. Nah sekarang udah mulai ditiru. Nah, ini karena kalau pariwisata itu nggak bersih, ya nggak bisa, Mas. Betul. Ya, nah ini kan kita sudah panjang lebar nih bicara tentang Jawa Tengah dan ini. Kalau diibaratkan misalnya dari skala 10 sampai 100 untuk beberapa perubahan, ini pertanyaan yang sama saya tanyakan waktu awal kali Newsmaker. Nah, sekarang sudah sampai berapa sekarang? Aduh, Mas, masih jauh sebenarnya. Kalau skala itu dari sisi persiapan gitu 62. Oh, 62. Masih sudah ada peningkatan. Waktu saya tanya beberapa waktu yang lalu tidak sampai 60 katanya. Sekarang ya 62. 62. Saya 62 ukuran kualitatifnya gini. Muncul kesadaran masyarakat untuk membangun wisata dari potensi terdekat. Resources-nya terdekat. Dua, ide-ide baru dengan adanya media digital ini, mereka sekarang inovatif, kreatif. Ketiga, sekarang pengambil keputusan semua sudah mulai berorientasi bahwa wisata ini menjadi sesuatu yang menarik, sehingga mesti kita dorong. Sehingga kebijakan-kebijakan, politik regulasi maupun anggarannya juga mulai didorong. Masyarakat responnya luar biasa. Dan hari ini, ketika orang kemudian agak sulit bekerja di satu industri, mereka punya kreasi sendiri. Sekarang mereka jualan, entah apapun. Termasuk startup dan anak-anak muda yang milenial. Jual kaos, Mas. Tulisannya macam-macam, lucu-lucu. Dia jual topi, merchandise, macam-macam. Nah ini yang coba kita bina. Saya sampaikan, kaosmu bagus ya, tapi kualitasmu ini diperbaiki. Desainmu jangan seperti ini. Kamu baru belajar nyablon ya? Pak Gubernur kok tahu? Saya waktu mahasiswa tukang sablon, saya bilang gitu. Kamu mesti pakai ini. Nanti ujungnya, Pak kami dibantu dong. Kita turunkan dinas UKM kita, perdagangan kita, bantu dia. Dia membuat komunitas, terus kemudian kita buat semacam coaching klinik untuk mereka. Nah ini di ujung pertanyaan kan Mas Ganjar suka musik kan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Instagramnya juga ada rock corner, gitu. Malam-malam bikin panggung rock di pojok gitu di dekat rumah. Nah, Jawa Tengah beberapa saat yang lalu kan juga ada event di Boyolali, Europe gitu, misalnya kemarin sangat sukses ya. Betul. Dan banyak di Borobudur juga kita saksikan event jazz yang tahunan yang senantiasa ada. Nah, tahun depan ini apa? Ya, sebenarnya di samping sport tourism, kemudian ada yang natural, ada yang artificial, ada yang kuliner, ada yang budaya, seni. Sebenarnya ada yang seni populer, musik. Jadi kita pernah coba dulu Mariah Carey di Borobudur. Terus kemudian Westlife. Westlife 2 kali loh, Mas. Di Borobudur, terus hari berikutnya di Sampokong. For the first time. Jadi Sampokong dipakai konser musik baru pertama. Sukses. Animonya. Hari ini sekarang mulai kita hitung terus. Nah ini kehebatan Bupati Wali Kota. Bama Europe di Boyolali. Mas Eno kreatif. Berani menghadirkan Europe di Boyolali. Boyolali itu apa? Tapi begitu kemudian Europe datang, maka Mas Eno menunjukkan tampang Boyolalinya, gitu kan? Ditunjukkan bahwa Boyolali ternyata bisa ngundang Europe. Terus kemudian muncul di Prambanan bekerja sama dengan Jogja, karena Prambanan milik berdua. Separuh-separuh. Dulu Kenny G, terus kemudian jazz gitu kan. Nah, sekarang dengan musik-musik internasional didorong. Dulu pernah kita undang atau kita siapkan Megadeth sama Dream Theater waktu itu. Tapi sayangnya orang berebut
ini soundnya dan sebagainya, akhirnya pindah ke Jogja waktu itu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi yang penting bisa menghibur masyarakat merah putih. Nah, sekarang orang sudah nyiapin, Kota Semarang sekarang proaktif. 2 hari lalu Pak Wali Kota melaunching kalender event untuk pariwisata selama 1 tahun. Dan salah satunya dia tulis masih rahasia. Judul yang rahasia itu dia sampaikan bahwa konser musik artis internasional. Gitu. Yang sudah ketemu saya, yang sekarang dia nyiapkan, itu konsernya orang-orang tua. Katanya di Purple. Ini tua betul gitu kan. Betul, ini contohnya. Tapi sebenarnya anak-anak muda itu berharap yang lain, K-pop. K-pop. Nah, kemarin saya juga mendorong artis-artis nasional waktu saya melaunching buku, terus kemudian itu GP Music Corner itu, karena waktu itu GP Music Corner itu kan sebenarnya ide waktu saya kampanye 2013 dulu. Terus kemudian Mas buatin lagi yuk. Terus artis-artis gaek itu kita kumpulkan, ada coaching klinik sorenya. Maksud saya tidak hanya kemudian kita memberikan satu pertunjukan saja, tapi anak-anak lokal bisa belajar, bisa main, bisa sharing, begitu kan. Ini menjadi menarik. Dan waktu pada nonton musik, kemudian Mas Budi Haryono main drum, gitu kan. Totok Tewel main gitar, bagaimana cara main yang baik, begitu. Anak-anak saya tanya, dah sekarang pada nanya, ada yang tahu nggak? Saya Pak, cewek. Kamu apa? Saya mau teknik vokal. Terus kemudian dia nanya pada beberapa vokalisnya, oh begini, caranya begini. Kamu penyanyi? Iya Pak, coba kamu main gitu. Langsung jam session gitu. Nah anak ini kemudian ya aku udah main sama artis. Gitu. Jadi maksud saya yang begini ini kemudian mendorong event-event musik yang kita harapkan nanti mereka berkreasi. Termasuk festival-festival lah gitu. Festival terus berlangsung dan beberapa tadi yang masih rahasia tadi mudah-mudahan segera terkuak karena nanti takutnya kita nggak kebagian tiket gitu. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Perbincangan yang sangat menyenangkan, tetapi sayang waktu kita terbatas. Mudah-mudahan lain waktu kita akan menyambangi lagi. Barangkali kita ke Borobudur atau ke mana nanti kita jam session bareng gitu. Sobat Medcom, jangan lupa terus like, subscribe, share, komen video-video kami di YouTube, juga di Facebook, dan juga di website medcom.id. Saya Abdul Qohar mohon pamit, sampai jumpa pekan depan.